Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa YouTuber sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita masih diberikan sehat walafiat sehingga bisa istiqomah ibadah kepada Allah. Pun salat dan salam semoga tetap kita haturkan pada Nabi akhir zaman, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan mendengarkan paparan dari beliau Profesor Dr. Quraish Shihab tentang rahasia-rahasia Al-Quran. Karena memang sejatinya Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang amat sangat luar biasa, hingga kita sebagai umatnya pun bisa merasakan itu adalah mukjizat yang tidak bisa digantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Sehingga rahasia-rahasia Al-Quran ini bisa Allah berikan walaupun bukan hanya di alam nyata, bahkan di alam mimpi. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan paparan dari beliau. Anda mau bersahabat dengan Al-Quran, dia beritahu Anda rahasia-rahasianya. Saya baru tadi cerita soal Al-Ibriz, almarhum ayah sahabat karib saya, Gusmus. Itu pernah, menurut ulil albab, pernah ada satu orang bermimpi memimpikan beliau. Itu saya ada tulis di tafsir saya, ada kesalahan, perbaiki. Melalui alam gaib dia kirim kemari pesan. Dan ternyata diperiksa. Itu kenapa? Karena bersahabat dengan Al-Quran. Nah, kita kembali kepada Syekh Nawawi Banten. Di mukaddimahnya beliau berkata, Amarani ba'dul a'izzah an aktubah fi tafsiril Qur'anil Majid. Saya diperintah, bukan diminta. Lihat tawadhu'nya, rendah hatinya. Saya diperintah oleh orang-orang mulia untuk menulis tafsir Al-Quran. Fataraddadtu zamanan tawilan. Saya ragu. Kenapa ragu, wahai imam? Jangan sampai saya termasuk kelompok orang yang dinyatakan Nabi memfassar Al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maka. Ini orang takut. Tidak gampang-gampang tafsir. Ini sudah alim besar ini masih takut dia menafsirkan. Memang itu Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan taqsya'irru minhu juludul ladzina amanu. Baru setelah itu wa tatma'innu qulubuhum. Ya kan? Setelah merasa takut zamanan, waktu yang panjang, saya nggak bisa, takut saya salah. Terus beliau menulis apa? Maka saya menulis iqtidaan bis salafis salih, mengikuti orang-orang alim sebelum saya. Baru ada hal yang menarik lagi dari mukaddimahnya. Li'anna di kulli zamanin tajdida. Allahu Akbar. Ini tahun berapa tuh itu? Tahun 1890-an barangkali ya. Dia sudah bicara tentang tajdid. Setiap zaman, kenapa dia mau tulis? Saya tulis sekarang. Karena setiap zaman memerlukan tajdid. Itu di mukaddimah. Tajdid itu bukan berarti memberikan sesuatu yang baru. Tidak harus baru. Sesuatu yang lama tapi sudah terlupakan, itu tajdid. Kan? Sesuatu yang lama, yang perlu tambahan argumentasi, walaupun barangnya sama, itu tajdid. Tidak harus selalu yang baru.
Sekian banyak pendapat-pendapat ulama lama yang sampai sekarang itu bagus sekali. Apalagi sebagian ulama kita itu punya istilah al-fiqhul iftiradi. Bagaimana kalau begini? Itu bahasanya belum terjadi, mereka sudah bayangkan. Itu berguna buat kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Syekh Nawawi. Sekali lagi, beliau sangat takut salah, tetapi ingin untuk menjelaskan, mengikuti as-salafus saleh. Dari sini lahir apa yang dinamakan syarat-syarat seorang penafsir. Supaya tidak keliru. Memang saya pernah waktu mengajar masih di Makassar, baca itu syarat-syaratnya Imam Suyuti, itu banyak sekali syarat-syaratnya. Ini Pak, tidak bisa Pak, kita ini syarat ini harus ngerti bahasa Arab dengan segala ininya, usul fikih ini. Saya jawab mereka, itu buat yang mau menafsirkan seluruh Al-Quran. Tapi kalau mau menafsirkan 1-2 ayat, tidak harus semuanya itu, ya kan? Dan itu untuk yang mau menafsirkan, bukan untuk yang mau menyampaikan tafsir. Beda itu, ya kan? Walaupun demikian, karena ini mahasiswa yang saya harap ini Pak tidak bisa Pak kita ini. Saya bilang begini deh, kita mari lihat syarat-syarat itu. Imam Suyuti berkata, syarat pertama sahhatul aqidah. Akidahnya harus lurus. Saya bilang, kita ganti aja ini. Bagaimana? Objektivitas. Asal objektif. Tidak harus. Anda boleh mengambil pendapat orientalis. Asal dia objektif. Tidak harus sahhatul aqidah. Akidahnya salah. Tapi, kalau benar, al-hikmatu dhalatul mu'min. Terus bagaimana ini? Saya bilang tidak usah perhatikan itu. Syarat, hindari saja sebab-sebab kekeliruan. Sebab kekeliruan itu salah satu diantaranya tidak ngerti bahasa Arab. Atau menerjemahkan kata dalam bahasa Arab dari kamus-kamus modern. Itu bisa salah. Pernah tersebar itu Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi sesat dia itu. Kenapa? Itu kan di Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Dhal itu bukan berarti sesat. Tidak menemukan kebenaran itu juga dhal namanya. Antadilla ihdahuma, kalau ada 2 perempuan, itu juga itu saya sudah beri saran, itu saya tidak tahu apa sudah diperbaiki atau tidak. Itu ayat yang menyatakan fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan antadilla. Diterjemahkan begini, kalau tidak ada 2 orang lelaki, tidak ada seorang lelaki, maka 2 orang perempuan. Masa tidak ada 2 orang? Kalau bukan, beda enggak? Kalau bukan seorang lelaki, maka 2 orang perempuan, takut jangan sampai salah satu dari perempuan itu lupa, tudillah. Ya kan beda sudah ini. Tidak ngerti bahasa Arab. Ini bagus nih. Terjemahan artinya. Karena tidak mungkin Al-Quran itu dialih bahasakan. Mengalih bahasakan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia aja tidak mungkin. Terlalu kaya bahasa Jawa. Ya. Apalagi Al-Quran kita terjemahkan
maknanya. Tapi jangan keliru. Di sini Al-Baqarah diartikan apa? Sapi betina. Kenapa betina? Karena ada tak marbuta. Itu bukan tak marbuta yang menunjukkan perempuan atau jenisnya. Itu jenis sapi. Ada yang liar, ada yang ini jantan atau tidak. Itu Baqarah, kawan. Tapi kekeliruan kita itu. Jadi sebentar kita akan bicara lebih banyak tentang itu. Yang penting jangan pernah menduga, sekali lagi, bahwa kita bangsa Indonesia tidak mampu melebihi bangsa-bangsa lain walaupun yang bahasa ibunya bahasa Al-Quran. Sekali lagi buktinya kita mampu, asal kita mau belajar, kita bisa. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan penjelasan pemaparan dari yang ahlinya tentang berbagai macam keilmuan, kedahsyatan yang memang amat sangat luar biasa yang beliau paparkan, yang beliau terangkan, yang beliau jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.